Pernah nggak sih lagi pengen banget baca Al-Quran di HP, terus tiba-tiba kepikiran, tapi aku kan belum wudhu, boleh nggak ya? Nah tenang, Anda nggak sendirian kok. Di zaman yang serba digital ini, pertanyaan kayak gitu tuh jadi relevan banget. Yuk kita kupas tuntas jawabannya bareng-bareng. Teknologi itu kan udah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari ya, termasuk juga dalam urusan ibadah. Jujur aja, banyak dari kita sekarang mungkin lebih sering buka aplikasi Al-Quran di HP daripada mushaf fisik. Nah, dari kebiasaan baru inilah muncul sebuah pertanyaan penting. Ini dia pertanyaan utamanya. Gimana kalau kita lagi di perjalanan atau di sela-sela kesibukan? Pokoknya dalam kondisi yang nggak memungkinkan buat wudu, apa kita tetap boleh buka aplikasi Al-Quran dan membacanya? Mari kita telusuri aturannya. Oke, sebelum kita bahas soal Al-Quran versi digital, kita perlu mundur sedikit dan lihat dulu aturan dasarnya untuk Al-Quran dalam bentuk fisik, atau yang kita kenal sebagai mushaf. Nah, ini adalah fondasi dari semua pembahasan kita. Aturan dasarnya itu bersumber dari sebuah hadis yang sangat terkenal, yang intinya mengatakan, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Kalimat inilah yang jadi landasan utama para ulama dalam menetapkan hukum menyentuh mushaf fisik. Jadi, ini titik awal kita. Dan yang penting banget buat dicatat, ini bukan pandangan satu atau dua ulama aja. Ini adalah pendapat mayoritas ulama atau jumhur ulama. Artinya apa? Artinya aturan ini punya dasar yang sangat kuat dan dipegang oleh begitu banyak ahli. Jadi, untuk mushaf yang bentuknya buku fisik, aturannya sangat jelas. Kita harus dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar untuk bisa menyentuhnya. Simple dan tegas. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling seru. Apakah aturan yang sama persis berlaku buat HP kita? Apakah layar yang menampilkan ayat-ayat suci ini statusnya sama dengan lembaran-lembaran kertas mushaf? Yuk kita lihat perbandingannya. Disinilah letak perbedaan kuncinya. Kalau mushaf fisik, suci itu syarat mutlak. Tapi, dan ini intinya, untuk ponsel hukumnya ternyata nggak sama. Loh, kok bisa beda? Apa sih yang membedakan keduanya secara fundamental? Jawaban dari pertanyaan tadi ada di perbedaan yang paling mendasar, yaitu sifat dari teksnya itu sendiri. Coba kita lihat lebih dalam lagi ya. Jadi gini, teks yang kita lihat di layar HP itu secara hakikat beda banget sama tinta di atas kertas. Teks digital itu bukan huruf fisik yang nempel di sana. Dia itu lebih seperti gelombang elektronik yang muncul sesaat cuma untuk membentuk tulisan yang kita baca. Coba dibayangin begini, waktu aplikasi Al-Quran di HP kamu lagi tertutup, ayat-ayat itu sebenarnya nggak ada di layar. Tulisan itu baru muncul sebagai getaran elektronik pas aplikasinya dibuka, dan langsung lenyap gitu kita tutup atau pindah ke aplikasi lain. Jadi sifatnya itu benar-benar sementara. Nah, ini dia intinya. Bisa diringkas dalam dua kata, permanen versus sementara. Tinta di kertas itu kan permanen, nempel di situ, sedangkan piksel di layar sifatnya sementara. Perbedaan fundamental inilah yang jadi kunci kenapa hukumnya juga jadi beda. Oke, setelah kita paham nih perbedaan mendasar antara mushaf fisik dan yang digital, sekarang kita bisa menarik kesimpulan dan menjawab pertanyaan kita di awal tadi. Jadi, ini dia jawabannya, diperbolehkan untuk menyentuh ponsel yang berisi Al-Quran dan membacanya bahkan tanpa wudu. Ini karena ponsel tidak dihukumi sama dengan mushaf. Tapi tentu saja kalau kita punya wudu saat membaca Al-Quran, baik dari mushaf fisik maupun digital, itu adalah bentuk adab dan sangat dianjurkan sebagai cara kita memuliakan firman Allah. Kesimpulan ini juga bukan karangan, tapi dikuatkan oleh fatwa dari para ulama. Salah satunya Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barok. Beliau menegaskan bahwa ya, karena sifat teks digital yang berbeda, maka aturan bersuci yang berlaku untuk mushaf tidak berlaku untuk perangkat elektronik. Oke, jadi sebagai rangkuman singkat yang gampang diingat. Pertama, aturan harus suci atau punya wudu itu berlaku untuk mushaf fisik. Kedua, ponsel kita secara hukum tidak dianggap sebagai mushaf. Dan yang ketiga, kunci perbedaannya ada di sifat teksnya, permanen versus sementara. Pembahasan kita hari ini jadi contoh yang menarik banget ya, tentang bagaimana fikih itu berinteraksi dengan perkembangan teknologi. Ini jadi bikin kita mikir, kira-kira inovasi apa lagi ya di masa depan yang akan membentuk cara kita dalam beribadah? Sebuah pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Terima kasih sudah menyimak.